Hai kalian para Pisces dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga selalu semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Dan terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian tiap minggu ya. Kalian dapetin satu bacaan dalam satu minggu seperti itu. So nggak usah protes-protes, kapan buat saya, orang ada terus kok, kalian aja yang nggak lihat. Okay, so my dear Pisces, ini bacaan untuk kalian, general reading dalam rangka Mercury retrograde yang akan berlangsung tanggal 23 Agustus sampai 15 September, di mana banyak akan ada penundaan, banyak hal-hal emosional yang memang ya tidak pada tempatnya dan lain sebagainya, karena itu memang fenomena alam yang terjadi dalam 1 tahun 3 kali. So well, kalaupun itu mengimbas kalian atau tidak, paling tidak kalian akan ketemu dengan orang yang terimbas dengan hal tersebut. Jadi mungkin ada permasalahan yang timbul, baru aja keluar deh tuh the moon kartunya. Sebenarnya kartunya kalian sih. Tadi sebelum ini tapi ada the sun, jadi bagus lah. Baru tadi saya bacain untuk Aquarius dan kartu the star-nya muncul. The star kan Aquarius ya. Kalau kalian the moon, gak apa-apa ya, kalian jadi the moon. The moon itu bukan jelek sebenarnya, tapi justru tentang sesuatu spirit gitu ya, spirit atau secara spiritualitas gitulah yang, atau insting, atau itulah yang model-model kayak gitu. Itu kan Pisces ya, karena saya percaya, bukan saya percaya, setahu saya ya, orang-orang Pisces yang saya temui itu instingnya kuat gitu ya. Saya bukan Pisces, tapi banyak yang Pisces di sekitar saya. Okay, so ada Knight of Wands. Yang akan datang kepada kalian adalah hal-hal lama. Ya, karena memang Mercury retrograde itu membawa memori kembali juga ya. Di samping penundaan, di samping chaos dan emotional, juga ada memori yang kembali kepada kalian. Kalau kalian para Pisces merasa ingat sama mantan gitu ya, dan itu terjadi pada periode Mercury retrograde, kalian harus tahu bahwa itu karena memang Mercury retrograde masa yang membawa kalian kembali ke memori lama. Jadi memori lamanya balik gitu kan. Either kalian yang merasa seperti itu atau si dia yang pernah dealing dengan kalian. Seperti itu ya, dengan adanya kartu ini kelihatan banget bahwa itu akan datang kepada para Pisces. Mungkin sekarang udah datang karena kan imbasnya bisa sebelumnya juga atau sesudahnya juga. Jadi ya mungkin sudah mulai terasa oleh kalian. Di samping itu memori-memori lama juga balik, bukan sekedar mantan doang, tapi juga memori lama balik gitu. Tapi kalian harus tahu kadang-kadang itu hanya ilusi sesaat, hanya pada saat Mercury retrograde terjadi. Jadi setelah itu terus baik-baik aja. Jadi ya emang sementara doang. Oke, ini ada Knight of Swords. Mungkin aja kalian juga sedang mengejar yang baru, kemudian ada yang lama datang, and then kalian merasa, ini gimana nih Mbak Lucy? Halo Mbak Lucy, ini lama sama baru, saya milih yang mana? Gitu ya, yang datang ke kalian itu mungkin akan membuat kalian pusing. Ini nggak hanya berhubungan dengan mantan ya, sekali lagi, tapi juga misalnya hal lama yang kembali sebagai memori, terus hal baru yang masih dikejar oleh kalian. So it's bertabrakan seperti itu. Itu biasa terjadi di periode Mercury retrograde. So oleh karena itu bacaan ini saya berikan supaya kalian juga bisa menyadari dan bisa mengerti bahwa ya memang lagi wayahe ya. Lagi keadaannya seperti itu. Kemudian ada Knight of Swords. Kok Knight of Swords kan yang tadi. Ace of Swords di mana kalian
sebenarnya bisa menguasai keadaan. So don't worry, be happy, keadaan masih bisa kalian kuasai ya. Karena memang kalianlah yang bertanggung jawab atas kehidupan kalian masing-masing. Ya, jadi bukan menyalahkan orang lain atau pihak lain. Oh dia sih, Mbak Lucy, dia tuh yang salah, bukan saya. Nggak gitu ya. Setiap orang bertanggung jawab dengan dirinya dan kehidupannya masing-masing. So, seperti itu ya, Ten of Pentacles-nya terbalik, kalaupun itu berhubungan dengan keluarga, keuangan juga ya. Ya sudah, kalian masih bisa mengatasinya. Ini terbalik ya, jadi kayak ya memang kepengennya seperti ini ya kan, kayaknya bahagia-bahagia aja tapi terbalik, berarti kan ada sesuatu hal yang menjadi permasalahan. Dan kartu yang kemudian ini ada The Devil, Temptation, dimana kalian menginginkan sesuatu hal and it goes wrong gitu kan, dan akhirnya menjadi berantakan atau salah karena temptationnya juga mungkin berada di posisi yang salah, karena nih datangnya si The Devil ini. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa menguasai keadaan, karena tadi ada Ace of Swords ya. Sebenarnya yang seperti saya bilang, hidup adalah pilihan. Menjadi jahat atau menjadi baik itu juga pilihan. Seriously, saya harus bilang kayak gini terus menerus, karena ada orang yang bilang saya jahat karena keadaan. Come on, gak bisa begitu ya my dear Pisces. Keadaan memang bisa buruk, tapi pilihan untuk tetap menjadi baik itu pilihan, itu tanggung jawab masing-masing. Oke. Mungkin kalian udah sebagian tahu, di dunia nyata saya adalah seorang HR manager dan saya dealing dengan people ya, dengan orang gitu. Dan ada satu kasus di mana orang tersebut melakukan sebuah kejahatan ya di kantor ya seperti itulah. Dan dia bilang bahwa saya terdesak keadaan. Nah, come on. Terus udah mulai ngoceh macem-macem. Terus saya bilang, yang punya masalah bukan cuma kamu, saya juga punya, orang lain juga punya. Tapi pilihan kita gimana kita menyelesaikan keadaan tersebut. Jangan nyalahin keadaan, sedangkan pilihannya ada di diri kita masing-masing. Masa kita mau nyalahin keadaan, the devil, ya kan? Temptation untuk melakukan sebuah hal yang tidak baik itu sebenarnya bisa dipilih. Pilih jalan yang terbaik, pilih yang bukan jahat gitu loh maksudnya ya. Ada Knight of Chalice-nya yang kali ini terbalik, dan ini berada menyertai si The Devil. Jadi yang tidak pakai hati, tidak pakai passion, tidak pakai perasaan. Jika itu yang ingin kalian lakukan, my dear Pisces, jangan. Oke. Kalau ada yang bilang, Mbak Lucy, bukan saya loh, orang lain tuh yang mau jahat sama saya, ya wes Ben, biarin. Pilihan dia untuk jadi jahat, pilihan kita untuk jadi baik, gitu aja. Apa yang membingungkan dari itu sebenarnya? Gak ada. Kita pilih jadi baik, orang lain jahat, biarin. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Ya, Pisces, pilih yang baik-baik. Terutama di Mercury retrograde emang akan, dan full moon ya, 30 Agustus nanti akan ada full moon lagi. Itu emang temptation-nya kuat banget loh di situ gitu. Terutama untuk kalian para Pisces, udah pun Mercury retrograde ditambah lagi full moon di satu masa yang sama, itu mah luar biasa ya. Kalian kan the moon, jadi pasti terimbas. Kalau the full moon ya, Mercury retrograde belum tentu, tapi bisa jadi terimbas juga. The Justice, segala sesuatunya harusnya tetap dilandasi oleh the justice, atau apa? Keadilan. Adil buat siapa? Buat diri kalian sendiri para Pisces ya, buat kita sendiri, buat orang lain juga. Gak bisa kalian doang yang mendapatkan keadilan sementara tidak adil untuk orang lain. No, saya percaya keadilan itu untuk semua orang. Jadi kalau ada satu kasus dan kalian yang menang tapi orang lain tercurangi, kalian harus mikir gimana saat kalian berada di posisi mereka. Gitu loh.
bisa terbalik-balik kan suatu saat nanti. So the justice itu adalah untuk semua orang ya. Dan kartu yang menyertainya tentang apa sih nih? Pisces. Si eight of sword, tentang keadaan di mana akan ada yang tersakiti, di mana ada yang nggak bisa menyelesaikannya, either kalian ya para Pisces atau yang lainnya. Tapi nggak bisa juga kalian playing victim dengan bilang saya Mbak Lucy, saya Pisces yang tersakiti, orang lain yang jahat. Come on, nggak bisa kayak gitu. Di dalam diri orang selalu ada dua sisi, baik dan buruk. Tinggal gimana kita mau milihnya, kita mau milih yang buruknya atau yang baiknya, itu doang. Jadi the justice itu untuk semua orang ya, bukan cuma untuk diri kita sendiri. Oke? Ada the moon yang saya bilang tadi ya, ada the moon. Memang the moonnya ini kalau full moonnya ada di 30 Agustus, di periode, masih di periode Mercury retrograde ya. Memang ada temptation tadi kan ya, ada illusion juga. The moon juga kadang-kadang dibilang illusion, menghadapi sebuah keadaan atau kenyataan di mana kalian harus memilih ya, menyelesaikan itu dengan baik atau bodoh amat sama orang lain, yang penting kalian yang menang. Nggak bisa juga begitu, tapi tetap aja pilihan ya. Ada sih waktu itu yang marah-marah di kolom komentar dan bilang, ngapain saya mikirin orang lain, ya harus saya aja dong yang menang, nggak peduli sama orang lain. Saya bilang, ini orang, ya ampun. saya ini sih saya hapus apa kata-katanya, karena ya itu sama sekali tidak memberikan dampak baik ya. Jadi ya biarin aja dia jahat sendiri, nggak apa-apa, orang dia mau kok. Ada movement, tentu saja movement. Okay, now I see that this is for you, my dear Pisces, karena ini kartu kalian. Dan ini adalah kartunya Cancer yang kedua. Kartu keduanya. So, kalaupun keadaan memburuk untuk kalian di periode Mercury retrograde tersebut, dengan adanya sakit hati, penundaan, memori lama kembali. Biasanya kalau memori lama kembali, sakit hatinya juga ikut kembali ya. Karena biasanya yang lama-lama, apalagi yang berhubungan dengan mantan, itu berhubungan dengan sakit hati. Ya kalau udah putus, udah nggak sama-sama, kan pasti ada something wrong di situ ya kan. Jadi ya kembalinya pasti tidak baik-baik saja, baik untuk kalian atau pihak sananya. Tapi ada movement ke arah ya, hopefully ke arah yang lebih baik. Ya saya sih berdoa yang terbaik aja untuk kalian. Tapi sekali lagi pilihan ada di pihak kalian. Kalau kalian memilih yang buruk ya kalian tahu movementnya ke arah mana. Kalau kalian memilih yang baik, kalian juga tahu ke arah mana itu akan tiba begitu kan, akan berada di arah mana gitu kan movement tersebut. So keadaan di Mercury retrograde plus full moon memang terasa lumayan berimbas kepada kalian para Pisces, terutama yang memang pada galau-galauan gitu ya. Saya punya ponakan Pisces yang selalu galau. Selalu galau tak berujung, setiap hari galau. Seminggu di sini, seminggu galau. Akhirnya saya bilang pulang. Percuma kamu di sini galau. Kalau di sini tuh di Bali tuh healing dong. Saya bilang gitu. Ada kesempatan untuk healing dong gitu. Tapi ternyata dia memilih untuk galau. Ya wes, saya suruh pulang. Saya tidak mau terimbas energi buruknya. Gitu ya. Oke, so ada Queen of Salis atau Queen of Cups, bukan deh, Queen of Cups kalau di sini Salis tuh yang kartu satunya bilangnya Salis. Oke, so Queen of Cups di sini sebenarnya yang ada untuk kalian, akan ada bantuan untuk menyelesaikan segala permasalahan kalian. Akan tetapi jika memang bantuan itu menurut kalian, bantuan begitu doang mah nggak usah, ya wis, kalian bisa membantu diri kalian sendiri juga kok. The Tower momennya juga terbalik kok ya.
kalian terima atau tidak bantuannya tidak akan mengubah keadaan gitu. Karena memang yang seperti saya lihat dan saya rasakan saat ini sebenarnya bahkan momen yang baik untuk para Pisces nge-rewind lagi hidupnya, kemudian lihat lagi tujuan hidupnya mau dibawa kemana, mau bahagia atau enggak, it's your choice, pilihanmu. Nah, setelah itu baru kalian bisa kembali berpikir nalar ya, setelah berpikir yang wajar gitu, setelah Merkuri retrograde dan full moon itu berlalu, karena memang itu sangat terimbas untuk orang-orang yang sensitif. So, ya udah tunda aja apa yang mungkin menjadi hasrat kalian untuk dilakukan, tapi kalian tahu nanti ujung-ujungnya bisa aja jadi buruk. Sebenarnya sih kayak gitu. Kadang-kadang penundaan itu perlu. Karena kartu terakhir kalian bagus banget, dan ini adalah The Sun, kartu kebahagiaan kalau saya bilang. By the end memang akan ada kebahagiaan untuk Pisces, terutama untuk Pisces yang udah bisa menalar keadaan, kemudian memikirkannya baik-baik, menganalisanya baik-baik, karena saya juga tahu bahwa seorang Pisces biasanya menganalisa segala sesuatunya dengan baik karena punya feeling di situ, ditaruh di situ ya kan. Untuk apa? Untuk tujuan kebahagiaan kalian tentu saja, karena ya seperti yang saya bilang, hidup adalah tanggung jawab masing-masing, kebahagiaan juga tanggung jawab masing-masing. Kalian tidak bisa tergantung pada orang lain untuk segala sesuatu di kehidupan kalian gitu ya. Dan look, akan ada yang bertumbuh di kehidupan kalian begitu kalian sudah menemukan kebahagiaan kalian. So, seperti yang saya bilang, jangan pernah salahkan orang lain, jangan pernah taruh harapan kepada orang lain, because ya mereka orang lain karena mereka orang lain. Oke, yang mengerti dirimu, yang mengerti hidupmu, yang mencintai dirimu apa adanya ya dirimu sendiri. So, be happy with yourself, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, itu akan lebih baik dibandingkan sebaliknya menurut saya. Dan di periode Merkuri retrograde ini, kalaupun memang ada temptation, mana tadi yang harus dibilang? Temptation dan the moon, ada keinginan untuk melakukan sesuatu, dan pada saat kalian pikirkan untuk kesekian kali, kalian tahu ujung-ujungnya akan menyakiti orang lain, nanti juga akan menyakiti diri kalian sendiri. Puasnya sesaat, ya puasnya sesaat, tapi habis itu kalian sendiri yang akan menerima akibatnya. Beberapa personal reading yang datang ke saya, orang-orang personal reading ke saya ya, datang ke saya untuk personal reading penuh dengan kemarahan dan kebencian, dan bilang saya mau orang itu hidupnya susah, saya mau dia gini-gini gitu. Tuh saya bilang, so what after that? Kalaupun itu terjadi, kalaupun kamu doain yang jelek-jelek sehingga orang itu terpuruk, terus kamu puas gitu? Kamu ngeh nggak kalau nanti itu juga bisa terjadi ke dirimu sendiri? So, kepuasannya cuma sesaat. Tapi kalau kita bilang ya udah biar aja dia jahat sama kita, yang penting kitanya juga baik-baik saja, kita memikirkan hidup kita sendiri aja, mencintai diri sendiri, kemudian tidak tergantung dengan orang lain, yang penting kita fokus dengan hidup kita, berbuat baik baik kepada sekitar juga, then the happiness will be with you. Oke, akan kalian dapat dan kalian bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Kalau mau dengerin omongan saya, ocehan saya, kalau enggak juga, it's your choice, itu pilihanmu. Oke? Kartu selanjutnya yang saya buka adalah recovery, Four of Swords. Kalian bisa recovery di sini, dan hal-hal baik juga tinggalin aja di belakang. Apakah bisa? Bisa banget. Kemudian kartu kedua adalah Vision, Two of Wands. Ada visi di mana kalian bisa mengembalikan kembali kehidupan kalian menjadi lebih baik dengan cara yang tadi saya udah ocehin panjang lebar. Kemudian ada anxiety, kepanikan, rasa ya panik yang mungkin
kalian akan rasakan sehubungan dengan full moon dan Merkuri retrograde di saat yang bersamaan, tapi kalian harus tetap jejak ya, tetap membumi dan tetap yakin bahwa keadaan itu tuh temporary, sementara. Jadi bisa ditunggu aja, nanti juga berlalu gitu. Dan ada practically King of Wand ya, yang praktis-praktis aja lah yang bisa kalian lakukan, karena the moon juga berarti illusion kan. Kadang-kadang ada ilusi yang muncul sehingga kalian mikir ini kayak gini nih, nanti jadinya kayak gini nih. Nah, itu tuh keadaan yang kayak gitu ya. Jadi yang praktis-praktis aja. Dan bahkan ada new beginnings by the end. Nih kartu terakhir kalian, the Fool, ada new beginning. Dan kartu tadi yang saya bilang tadi, pembaharuan atau hidup baru kalian dimulai dari kalian sendiri dan akan membawa kebahagiaan tentu saja, dan pertumbuhan diri kalian, kedewasaan kalian, dan juga pribadi kalian yang lebih baik akan membawa kalian ke sebuah hal yang baru dengan memperbarui hidup kalian dan akan menjadi lebih baik gitu loh. Maunya sih gitu. Prakteknya gimana Mbak Lucy? Susah. Ya. Saya sendiri kan juga manusia, ini masih sakit nih kalau dicubit, jadi saya sendiri juga manusia. Dan saya tidak akan bilang bahwa saya baik-baik saja, karena memang kadang-kadang tidak baik-baik saja. So, ya. Tapi tetap berpijak pada bumi dan bilang, ya selama masih ada nafas, kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri, gitu aja. Oke, sekarang pertanyakan satu hal dan saya akan jawab yes or no. Well, jawabannya no. Jawabannya masih no. Dan 3 kartu dari angels, yang ini ada pesan-pesan dari angel, akan saya buka untuk kalian. 3 kartu oracle card angels. Ini angel message, Rochelle. As you honor and follow the guidance of your heart, prosperity is coming to you now. Kalau kalian ikuti insting kalian ya, yang seperti saya bilang dari tadi di depan, insting yang baik tentu saja akan membawa kalian ke keadaan yang baik, bahkan prosperity ya, kemakmuran juga. Oke, so pikirkan baik-baik aja. Ya. Sesuatu yang baik akan membawa kalian ke arah yang lebih baik. Walaupun ada yang protes, gak bisa Mbak Lucia, saya baik terus, orang lain jahat sama saya terus. Ada loh yang kayak gitu, Pisces loh kayak gitu, komen di bawah udah beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau dia berpikiran seperti itu ya saya biarin, ya udah, silahkan. Dengan begitu ya dia senang dengan kehidupan tidak baiknya dia. Karena merasa dia baik, orang lain jahat, jadi dia merasa tidak baik. Gimana sih? Terbalik atuh. Kalian baik ya sama diri kalian sendiri. Orang lain mau jahat sama kalian, bodoh amat. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita tetap baik. Pada siapa? Diri kita. At least sama diri kita. Sama orang lain tentu saja. So, courage. I like this card karena angelsnya di sini perempuan tapi tangguh, oke. So untuk divine feminine yang Pisces, kalian adalah perempuan tangguh ya, bukan menye-menye, walaupun mungkin sebagian dari kalian kebanyakan galau dibandingin tough. Nggak apa-apa lah, udahlah ya. Masing-masing punya pribadi masing-masing ya. Ada courage di sini atau keberanian, Archangel Ariel. Be courageous and stand up for your belief. Berani menghadapi kenyataan, berani menghadapi hal apapun yang terjadi di kehidupan dan gak nyerah. Itu sih sebenarnya esensinya. Kalau bisa kayak gitu ya baik-baik aja. Kemarin bahkan teman saya cowok, tapi dia kayak bukan Pisces. Dia bilang gini, Mbak, aku tuh ngerasa ini loh, kesepian loh. Mbak Lucy kalau lagi libur hari Sabtu Minggu tuh ngapain? Saya bilang, bikin video lah. Pagi bikin video, habis itu belanja, habis itu mempersiapkan makanan untuk 1 minggu untuk saya bawa lunch. Banyak yang bisa dilakukan. Oh ya, pergi yoga.
banyak yang bisa dilakukan. Nggak perlu merasa sendirian. Karena dengan sendirian sebenarnya cukup kalau kalian merasa cukup ya. Orang lain itu tambahan di dalam kehidupan kalian. Oke? Karena seharusnya memang kalian bisa berbahagia dengan diri kalian sendiri. Kartu terakhir kalian, take a step back. Ini yang saya bilang tadi, di periode Mercury retrograde terutama, kalau ada hal yang kalian harus tunda daripada kalian lakukan tapi jadinya the devil tadi ya, ujung-ujung yang nggak baik, ya udah mundur satu langkah untuk kemenangan kalian di kemudian hari gitu ya. Mungkin ini cuma emosi jiwa sesaat gara-gara Mercury retrograde, gara-gara full moon, itu aja sih. Oke, so my dear Pisces, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil ya dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.